Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Muhammad Julian. Dan hari ini kita bakalan review motor Supra GTR tahun 2019-2020. Oke, jadi ini adalah Supra GTR tahun 2020. Dan kenapa kita ingin review motor ini? Karena motor ini memiliki jualan yang cukup unik, yaitu dia pakai mesin yang sama dengan CBR 150R. Nah, jadi si Supra ini adalah motor bebek yang menggunakan mesin DOHC yang sama digunakan di CBR, CB150R, dan juga Sonic 150, juga CB150X ya. Nah, oke, tanpa basa-basi kita langsung aja review ke overview yang ada di motor ini. Oke, jadi motor ini menggunakan rangka twin tube ya, alias rangka diamond, di mana rangka tersebut digunakan juga di motor CBR 150R. Langsung ke bagian depan. Di bagian depan sini kita bisa lihat di atasnya ini ada lampu yang udah full LED ya. Terus ke bawahnya ini ada lampu sen 2. Kita udah ganti juga sih ini lampunya, udah lampu aftermarket gitu, bukan lampu bawaan, yang lumayan terang juga. Terus ini untuk fairingnya ya, bisa dilihat dia liverynya livery yang racing gitu, lumayan gagah dan ganteng. Sementara buat bawahnya itu adalah ada emblem 6 speed DOHC ya, dimana motor ini kecepatannya itu sudah menggunakan 6 percepatan. Untuk dari segi velgnya, dia menggunakan velg dengan ukuran 17, ring 17, dan bannya dia menggunakan 90/80. Buat ban kita udah ganti juga ke IRC, dan ini adalah IRC Pro Fasti gitu. Overall sih ini bannya enak ya buat harian, nggak gampang habis, dan juga grip di aspalnya lumayan mantap. Salah satu bagian yang unik dari motor-motor Honda khususnya segmen sport yaitu adalah kalipernya. Dia sudah menggunakan kaliper dari Nissin, dimana sebenarnya ini bukan kaliper Nissin yang wah-wah banget, nggak seperti Nissin Samurai, tapi ini lumayan juga gitu. Udah dikasih Nissin dari bawaannya, terus dikasih emblemnya gitu di sana. Sementara buat selang remnya dia sudah menggunakan selang rem dari TDR ya, kita udah ganti ke aftermarket. Di sini untuk kaki-kaki depannya dia menggunakan kaki-kaki teleskopik biasa sih, cuman diameternya dibanding motor-motor bebek zaman sekarang dia agak lebih gede dikit gitu. Jadi harusnya sih feedback waktu kita berkendara itu enak gitu, karena suspensinya lebih besar jadi lebih empuk juga. Sementara di bagian belakang suspensinya itu ada si radiator ya. Karena untuk bagian kokpitnya di sini Supra GTR sudah menggunakan kokpit yang semi digital, jadi yang sebelahnya analog, yang sebelahnya lagi digital. Dari segi kokpitnya sih tombol-tombolnya ini masih wajar ya, bisa dibilang komplit lah untuk motor bebek gitu. Sebelah kanan ada tombol starter, terus juga di sini ada speedometer ya. Di sini tombol sebelah kirinya ada lampu jauh, terus ada klakson, dan juga ada lampu sen. Oke, kita langsung nyalain aja gimana sih speedometernya. Ini dia tampilan dari speedometer Supra GTR yang masih belum facelift ya. Speedometernya jadi ini masih yang 2 gitu modenya. Yang sininya itu ada penunjuk kecepatan, si RPM-nya, terus di sini ada kecepatan yang pakai digital. Di sini odonya udah berjalan di 54.000 km gitu. Sebentar di bawahnya ini ada tombol ada indikator netral. Nah, di sini ada beberapa konsol juga sih, harusnya kelihatan ya. Di sini ada panel buat ini zoom scene, ada engine check, dan lampu jauh, juga ada lampu sen di sebelah sini. Semoga aja kelihatan deh. Overall sih ini oke ya, nggak ada komplain buat si kokpitnya, bisa dibilang komplit juga. Dan di sini ada tombol ya satu, by the way. Nah, di sini ada tombol buat trip gitu, buat ngukur bensin kalau nggak salah. Next ke bagian belakangnya, ini purely nggak ada apa-apa, dan jarak dari jok ke dashboardnya ini lumayan kecil ya, karena dia itu kemakan sama mesin tepatnya. Oke, lanjut ke bagian menu utama dari motor ini, yaitu mesin si 150cc DOHC 6 percepatan. Buat spesifikasi mesinnya, dia ada di diameter kali langkah di 57x57 juga. Buat cc-nya dia ada di 149,16 cc.
Buat tenaganya sendiri, dia bisa tenaganya itu maksimalnya di 16 horsepower dan juga torsinya di 6.500 rpm. Man, untuk kilometer yang udah nyentuh 50.000, kalian udah wajib banget sih buat turun mesin gitu, karena ini motor juga udah ada bunyi kelotok-kelotok gitu. Beranjak ke joknya, buat si joknya dia kayak ini ya, modelnya sebenarnya biasa, cuman kalau misalnya kalian perhatikan lebih detail, ini tuh lebih miring jok depannya gitu. Walaupun ini motor bebek, tapi kesannya itu kayak pakai bawa motor sport. Karena si joknya ini agak miring ke bawah, terus dengan tipikal joknya ini lumayan keras juga sih. Sementara buat jok bagian belakangnya ini sama aja sih, cuma agak lebih empuk. Buat bodinya, ini kualitas bodinya aman-aman aja sih. Udah 3 tahunan lebih, tapi catnya masih kelihatan enak gitu. Terus si kualitas plastiknya juga nggak ada yang kropos gitu, bagus. Sementara lanjut ke bagian bawah, di bawahnya ini ada rangka ya, yang ini susah banget sih kelihatannya. Buat rangkanya dia seperti yang udah kita bilang tadi, rangkanya menggunakan diamond ya, sama seperti keluarga CBR gitu. Terus di dalamnya itu ada si monoshocknya, jadi motor bebek ini udah pakai monoshock, bukan dual shock lagi. Dan untuk monoshocknya, suspensi belakang kita udah custom juga tuh di belakang. Jadi di belakangnya itu udah ada tabung buat bisa setting si monoshocknya juga. Terus buat footstep kita udah ganti juga pakai Nui Racing biar lebih sporty aja. Dan untuk selang rem belakang kita juga udah ganti ke selang rem TDR. Jadi biar lebih nambah safety aja gitu. Lampunya bisa dilihat ya, ini agak jelek banget sih tampilannya karena udah nggak ada covernya gitu. Ini kan knalpotnya itu lumayan panjang guys, dan dia ada full system. Di depannya itu ada sedikit katalis gitu. Buat ban belakang dia ada di ukuran 120/70 ring 17 juga. Nah kalau buat yang belakang kita udah ganti juga bannya ke Maxxis biar lebih mantap lagi gitu cengkeraman di ban belakangnya. Next, untuk bagian belakang di sini kita ada lampu yang udah LED juga, dan lampunya ini lumayan terang. Terus ada spakbor juga sih, yang biar nggak nyiprat ke bagian belakang. Dan sini spakbornya itu bisa dicopot. Sementara untuk bagian kiri sih sama aja ya sebenarnya. Terus di sini ada tabung shocknya juga. Ini pakai Ride It GP. Nah untuk swing arm belakang, dia menggunakan swing arm yang batang aja sih, kayak CBR juga sama. Sementara buat rantai kita udah ganti gearsetnya ke Triple S biar nggak berisik gitu. Karena rantai bawahnya itu lumayan berisik kalau di jalan, apalagi kalau kotor, ini rantainya berisik banget. Tapi karena kita udah ganti jadi lebih aman. Dan buat di dalam bagian bagasinya ini, dia di bawah joknya itu nggak ada buat nyimpen barang ya. Jadi di sini dipakai buat filter udara, dan di belakangnya baru langsung tangki. Sementara di sini ada sih ruang kecil buat naruh kunci atau lap gitu. Dan buat kapasitas tangki bensinnya dia ada di 4,5 liter. Oke, jadi tadi itu adalah overview dari si Supra GTR. Jadi sekarang kita mau test ride si Supra GTR ini. Gimana rasanya pakai Supra GTR. By the way, untuk seat height, tinggi tempat duduk dia di 780 mm dengan tinggi 160 cm ini masih rada jingjit, tapi dua kaki hampir napak gitu. Jingjit kecil aja sih, karena body di sini itu kecil, jadi kakinya itu nggak terlalu lebar. Oke, jadi buat si motor ini sih kita tadi udah nyobain juga beberapa kali. Buat riding position dia memang rada sedikit bungkuk ya, karena joknya itu tadi emang lebih sporty gitu. Terus lumayan agak keras. Buat suspensi depan dia enak-enak aja sih, bawaan dari pabrik. Untuk stangnya ya kalian bisa lihat juga, ini lumayan nyaman. Dan untuk handle-handlenya kayak kupling dan rem dia masih enak sih, walaupun udah agak lama gitu ya. Buat tarikan mesinnya ya seperti yang tadi disebutkan ya, dia memang di bawah enaknya.
Kalau di atas ada sih sebenarnya, dikit-dikit aja gitu tenaganya. Cuman kalau di bawah dia enak. Nah itu dia makanya kenapa Supra GTR ini salah satu bebek yang irit. Dia konsumsi BBM-nya bisa tembus 40 kilo 1 liter dengan pakai BBM Pertamax ya, karena kompresinya kan udah 11. Jadi kompresinya juga dia di yang paling tinggi di kelasnya, 11/1. Kalau mau dipakai sehari-hari bawa barang dia nggak bisa ya, karena motornya ini nggak punya bagasi. Terus juga di depannya ini dashboardnya ini kecil banget. Amanannya balik lagi, ini motor emang gimana ya, monoshock belakangnya itu dia agak keras gitu. Dia ini rada keras. Cuman plusnya dia itu jadi stabil motornya kalau lagi kenceng. Minusnya sih motor ini nanggung ya kalau dari harganya gitu. Dengan harga bekas di 12 jutaan aja kita nambah dikit bisa dapat CB 150R gitu. Kalau misal kita mau beli Supra GTR, walaupun secara mesin sama, tapi yang kita dapetin itu kayak lebih banyak, mulai dari tangki yang lebih besar dan looksnya yang lebih sporty karena itu kan motor naked gitu. Cuman ya kalau dari segi maintenance sih kayaknya ini lebih murah ya, karena kan memang lebih kecil juga, terus lebih minim fitur dari motornya gitu. Dan emang kesannya itu kayak agak nanggung, dimana motornya bebek tapi dia nggak punya bagasi atau apapun buat nyimpen barang. Namun untuk dari segi performa ini motor enak sih. Oke, motornya ini overall enak ya. Kalau kalian suka dengan video review kali ini, silakan di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga channelnya. Dan follow juga sosial media kita yang ada di bawah, linknya ada di deskripsi. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.